Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena sungguh Dia baik dan mengasihi kita dan terus menuntun kita hidup dalam kebenarannya. Mari pagi ini kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14. Kita akan melihat ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu mengundang engkau, dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu." Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita menyimak ayat-ayat ini, kita melihat bahwa dari satu peristiwa, Bapak Ibu ada 3 perikop, tetapi ini satu peristiwa yang beruntutan ya. Satu kejadian di mana Yesus diundang untuk makan di salah seorang pemimpin dari orang Farisi. Dari satu peristiwa ini kita melihat bagaimana Yesus dengan tegas menegur semua orang. Yesus menegur orang-orang Farisi, Yesus menegur para tamu undangan, dan Yesus pada dasarnya menegur semua orang yang ada di situ pada waktu itu. Saudara, saya bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya seorang tukang kayu, tetapi dia juga tukang tegur, saudara. Dia adalah penegur. Atau dengan kata lain, Yesus itu suka menegur, suka mengkonfrontasi orang-orang
dengan dosanya. Nah, berbicara mengenai teguran, saudara, banyak orang yang tidak suka ditegur, tidak suka dinasihati. Banyak orang yang merespon teguran dengan sakit hati atau dengan kemarahan. Mengapa, saudara? Sebab teguran, apalagi teguran yang keras, itu menghancurkan harga diri, saudara. Menjatuhkan harga diri seseorang. Seseorang yang hidup untuk harga dirinya, saudara, tidak akan dapat menerima teguran dengan baik. Sebab seseorang yang ditegur dinyatakan kesalahannya, dinyatakan kekurangannya, sehingga kalau dia tidak rendah hati dan menjaga harga dirinya, maka orang itu tidak bisa menerima teguran dengan baik. Bapak Ibu, kalau kita tidak mau ditegur atau tidak suka ditegur, maka dapat kita katakan kita tidak akan menyukai Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu suka menegur, saudara. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita bergaul dengan firman-Nya, kita akan tahu bahwa Tuhan kita itu suka menegur, suka mengkonfrontasi kita dengan dosa-dosa kita. Makanya hanya orang-orang yang rendah hati, hanya orang-orang yang menyangkal dirinya, yang memikul salibnya, bukan orang-orang yang meninggikan harga dirinya, yang akan dapat menerima teguran dengan baik. Amin. Siapakah kita pagi ini? Apakah kita adalah orang-orang yang mau menerima teguran Tuhan? Haleluya. Haleluya. Karena Yesus adalah penegur. Nah, perhatikan saudara, kalau kita membaca Alkitab kita, saudara, apalagi kita kalau meneliti kehidupan Yesus, maka firman Allah dan Tuhan Yesus ini adalah penegur, saudara. Sekali lagi dia mengkonfrontasi jika ada dosa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita berhubungan dekat dengan Tuhan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mempelajari firman-Nya, maka seharusnya kita harus mengizinkan Tuhan Yesus, mengizinkan firman Allah itu menegur kita, mengoreksi kita, supaya kita dapat menyelesaikan masalah-masalah keberdosaan yang ada di dalam diri kita. Salah, saudara, kalau kita membaca Alkitab tidak untuk mengoreksi, untuk menegur, untuk menasihati kita, untuk mengkonfrontasi kita dengan dosa-dosa kita. Saya mau mengingatkan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, mari kita baca bahwa Alkitab itu diberikan sebagai teguran, saudara. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Perhatikan firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, mengkonfrontasi kita dengan dosa-dosa kita, untuk memperbaiki kelakuan, ini melalui teguran, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Kita harus mengenal dia sebagai pribadi yang menegur, yang mengkonfrontasi kita dengan dosa-dosa kita. Dan firman Allah diberikan sebagai teguran, sebagai nasihat, saudara ya, untuk memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita hidup di dalam kebenaran. Pada waktu Rasul Paulus menasihati Timotius untuk setia memberitakan firman, dia juga menasihati supaya Timotius setia menegur, saudara. Jadi hamba-hamba Tuhan itu juga penegur, saudara. Orang tua juga penegur. Kita ini juga harus jadi penegur, saudara. Kalau melihat ada dosa, kalau melihat ada kesalahan, kalau melihat ada pelanggaran. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Nah ini saudara.
Nyatakanlah apa yang salah, kemudian tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi tidak hanya memberitakan firman, itu yang dikatakan Paulus kepada Timotius, tetapi juga harus menyatakan kesalahan, harus menegur, menasihati. Dan itu harus terus dilakukan. Tatkala kita melihat dosa, melihat kebersalahan, melihat pelanggaran. Karena dia mengatakan dan lakukan itu dengan segala kesabaran dan pengajaran. Menegur tidak hanya sekedar membentak tetapi tanpa pengajaran. Tidak saudara, tetapi dengan kesabaran dan pengajaran. Pada waktu saya membangun bagian belakang STA Jember, saudara, saya bawa tukang. Waduh, di situ ada begitu banyak batu buangan, batu bata, ada banyak tumpukan kayu, ada banyak kotoran. Maka pertama-tama yang dilakukan adalah membersihkan dulu semuanya itu. Saya bersihkan, saya menyewa truk ya. Truk itu satu hari aja sampai bayar 4 juta untuk membuang kotorannya. Sebab kalau saya tidak membersihkan terlebih dahulu area yang mau saya bangun itu, maka saya tidak akan pernah bisa membangun. Betul enggak Bapak Ibu? Demikian juga dengan kita. Yesus tidak bisa membangun kita, tidak bisa mendewasakan kita kalau dia tidak terlebih dahulu membersihkan kotoran-kotoran dosa, ketidakpercayaan, kemunafikan, kesombongan, keegoisan yang ada di dalam diri kita. Seorang petani yang akan bercocok tanam, dia akan membersihkan tanahnya dari batu-batu, dari kotoran yang akan menyebabkan apa yang ditanamnya tidak akan bertumbuh dengan subur. Demikianlah Tuhan. Dia menegur kita, menasihati kita supaya kita dapat membangun kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah itu mengkonfrontasi kita dengan dosa, menegur kita, menasihati kita, menyatakan kesalahan kita supaya kita dapat terus dibersihkan dari segala keberdosaan kita, sehingga kita dapat dibangun di dalam Tuhan. Amin. Itu teguran. Dan itu gunanya, saudara. Sekali lagi, Tuhan Yesus, dia sang penegur, saudara. Lihat, Yesus diundang makan di rumah seorang pemimpin orang Farisi. Dia menerima undangan itu, tetapi perhatikan, dia bukan seorang undangan yang cukup ramah, saudara ya. Dia suka konfrontasi kalau dia melihat ketidakbenaran. Karena itulah pekerjaan Bapa yang dipercayakan kepadanya. Jadi satu hari Sabat, saudara, dia diundang dan belum lama dia di situ, tiba-tiba datanglah seorang yang sakit, busung lapar. Saya berpikir apakah ini beri-beri, tapi saya lihat di kamus busung lapar itu adalah orang yang perutnya besar karena air. Tapi ada yang mengatakan ini adalah peradangan sendi atau seorang yang mengalami bengkak, seperti bengkak ada air karena gangguan jantung dan gangguan ginjal. Tapi yang jelas tiba-tiba orang ini ada di depan Yesus, saudara. Nah, ini persoalannya adalah bagi orang-orang Farisi, bagi orang-orang ahli Taurat tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sebenarnya Yesus bisa saja berlaku ramah terhadap tamu yang mengundangnya, atau kebanyakan orang Farisi pada waktu itu, kamu pulang dulu ya, besok kamu temui aku lagi, dan aku akan menyembuhkan kamu. Tidak, saudara. Apa yang dilakukannya, saudara? Dia langsung konfrontasi. Menurut kamu, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka diam dan tanpa jawaban Yesus memegang orang itu, menyembuhkannya dan menyuruhnya pulang. Saudara, ini konfrontasi, ini nggak main-main. Dan tidak cukup, saudara, mengkonfrontasi orang-orang Farisi dengan aturannya yang keliru itu, yang sering kali dilanggarnya sendiri.
Kemudian Yesus menegur para tamu undangan yang congkak, yang sombong, yang suka mencari tempat-tempat kehormatan. Yang kalau diundang ingin duduk di meja-meja kehormatan. Ditegur dengan keras dengan sebuah perumpamaan. Karena siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan, siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan. Amin Bapak Ibu. Dan belum puas dengan itu, dia menegur tamu yang mengundang dia. Kamu ini salah mengundang orang. Jangan mengundang kerabatmu, jangan mengundang saudaramu atau tetanggamu yang kaya karena dia bisa membalas undanganmu dengan undangan yang sama atau memberikan keuntungan kepadamu. Tapi undanglah orang-orang yang tidak bisa membalas kamu. Saudara, ini teguran, saudara. Nah, kalau kita lihat di ayat yang berikutnya, saudara ya, di dalam ayat yang ke-15, coba kita baca Lukas 14 ayat yang ke-15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Mungkin maksudnya orang ini mau mencairkan suasana karena Yesus dengan keras menegur orang-orang. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Dia menjawab dengan perumpamaan, saudara ya. Bahwa akan banyak dari tamu undangan orang-orang Yahudi yang diundang yang tidak akan masuk kerajaan Allah, tetapi orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang dianggap tidak penting, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang yang cacat yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi perhatikan saudara, Tuhan kita itu sangat konfrontatif. Amin. Di minggu sore yang lalu saya mengingatkan bahwa untuk beroleh hubungan yang benar dengan Tuhan kita harus ingat Allah itu adalah Allah yang kudus. Amin. Karena dia kudus, dia konfrontatif, saudara. Dia nggak bisa bangun kita kalau kita ini nggak dibersihkan. Firman itu nggak akan bertumbuh dalam hati kita kalau kita ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada kecintaan dalam dunia ini. Amin. Hanya tanah hati yang baik, yang subur, yang ketika benih itu ditanam maka akan bertumbuh, subur, dan berbuah lebat. Tapi tanah berbatu kalau batunya tidak dibersihkan, tumbuh cepat tapi segera mati. Kalau tanah itu ada semak duri, ketika benih itu tumbuh maka dihimpit oleh kekhawatiran, semak duri melambangkan kecintaan akan dunia ini, maka akan mati juga, saudara. Benih yang ditabur itu, saudara. Jadi sekali lagi kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita tahu bahwa dia adalah, maaf kalau saya salah mengatakan, dia tukang tegur, saudara. Dia si penegur. Dan bahwa kita harus siap ditegur, siap dikoreksi, siap dikonfrontasi dengan dosa-dosa kita karena dia mengasihi kita. Amin. Amin. Karena dia mengasihi kita dan tujuan dia menegur kita adalah supaya pada akhirnya kita beroleh upah di dalam kerajaan surga. Kita senang mendengar pujian itu. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu, asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Tapi untuk bisa setia, setia beriman, setia mengasihi Tuhan, setia melayani Tuhan, kita perlu dibersihkan setiap hari dari kotoran dosa-dosa yang melekat dalam diri kita. Karena sebelum kita dibersihkan, Tuhan tidak bisa membangun kita. Kalau masih ada batu-batu di tanah hati kita, saudara mungkin akan mengatakan amin pada firman Tuhan. Saudara semangat 1-2 minggu, tapi karena pencobaan tiba-tiba saudara lemah lagi dan tidak berdaya. Atau firman itu tumbuh cukup lama, tetapi karena saudara mengkhawatirkan dunia ini, cinta dunia ini, kita terjebak dalam dosa-dosa, kejahatan, dan akhirnya benih yang tumbuh itu akhirnya mati juga. Tetapi kalau tanah ini telah dibersihkan,
tanah ini telah sehat, telah subur, maka kita akan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman ini diberikan untuk menegur kita, mengkonfrontasi kita dengan dosa, supaya kita dibersihkan dan siap bertumbuh. Yesus yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita muliakan, dia adalah Allah yang kudus, dan dia menegur kita, mengkonfrontasi kita dengan dosa-dosa kita, supaya olehnya kita beroleh kekudusan, kita dapat dibangun di dalam dia, dan pada akhirnya kita akan menikmati upah kekal di dalam kerajaan surga. Mari kita melihat apa saja yang menjadi fokus Tuhan, saudara. Apa yang menjadi fokus teguran Tuhan? Yang pertama-tama adalah Tuhan itu menegur kemunafikan, saudara. Saudara, orang munafik itu nggak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Orang munafik nggak akan masuk surga, saudara. Munafik. Perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-6 tadi. Kita melihat bahwa orang-orang Farisi adalah orang-orang yang munafik, saudara. Mereka ngerti kebenaran, tetapi tidak untuk diterapkan. Mereka ngerti kebenaran hanya untuk menyerang orang lain. Mereka tahu kitab-kitab suci, mereka tahu kebenaran, tetapi pada waktu itu dia sengaja ingin menjebak Yesus, dia ingin menjatuhkan Yesus. Dia tidak menerapkan kebenaran untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjatuhkan orang lain, untuk menjatuhkan Yesus Kristus yang dianggapnya sebagai saingan pada waktu itu. Waduh, saudara, saya berharap saya di sini tidak dianggap sebagai saingan siapapun juga ya, saudara. Sehingga orang harus mengatakan ini dan itu, menceritakan dulu Pak Doni itu gini, rumah tangganya begini. Saudara, kalau kita menganggap orang saingan, kita akan berusaha untuk menjatuhkannya. Iya Pak ya. Iya Bu ya. Amin. Yesus telah mengganggu kenyamanan orang-orang Farisi karena Yesus menjadi pribadi yang sangat berbeda, yang diikuti oleh banyak orang karena berbeda dengan orang-orang Farisi. Nah, perhatikan saudara, saya berpikir bahwa sekalipun Lukas tidak menuliskannya, saudara, orang-orang Farisi ini sengaja menghadirkan orang yang sakit busung lapar ini untuk berjumpa dengan Yesus dan untuk menjebak Yesus. Apakah Yesus hidup sesuai dengan peraturan-peraturan Taurat atau peraturan-peraturan mereka? Sekalipun tidak ditulis bahwa ini disengaja oleh orang-orang Farisi, tetapi kita bisa melihat bahwa orang-orang Farisi ini mengundang Yesus dan mereka mengamat-amati Yesus. Dikatakan seperti ini, semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Saudara, mengamat-amati itu seperti kayak mengintai gitu ya. Mengintai untuk apa? Untuk mencari kesalahan. Untuk menjebak, untuk menjatuhkan orang. Kadang tidak sengaja kita memberikan persoalan, memberikan sesuatu untuk melihat apa reaksi orang itu. Ada orang yang sudah tahu kebenaran tetapi dia bertanya untuk menjebak orang dan menjatuhkan orang itu. Ini munafik, saudara. Jelas orang-orang Farisi mengundang Yesus bukan karena kasih, bukan karena penghormatan, tetapi sengaja menghadapkan satu persoalan untuk menjebak dia akan melakukan hukum Taurat atau tidak, gitu saudara. Tapi luar biasa Tuhan Yesus tahu apa yang mereka inginkan dan Yesus tidak mengecewakan mereka. Yesus menerima tantangan mereka, saudara. Tujuannya orang Farisi, kalau dia menyembuhkan, lalu dijatuhkan. Tapi Yesus sang penegur langsung dia berkata, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Atau tidak boleh? Kita melihat mereka diam. Kenapa diam? Bingung saudara. Dijawab boleh. Itu menyangkali aturan mereka. Dijawab tidak boleh. Kok gak punya belas kasihan? Nah begitu kan. Bingung dia. Kalau dikatakan tidak boleh disembuhkan orang itu, lalu apa motivasinya dia mendatangkan orang yang sakit busung lapar ini?
Wong ini undangan kok, tidak semua orang bisa datang. Pasti motivasinya adalah untuk mencobai Yesus, untuk menjatuhkan Yesus. Ini orang-orang munafik, saudara. Dan Yesus menegur orang-orang munafik. Dia tidak kompromi. Dia menjamah orang itu. Dia menyembuhkan orang itu dan menyuruhnya. Dan dia mengatakan, apa saudara? Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka diam, tidak bisa membantah Yesus. Kamu munafik, kamu tahu kebenaran, kamu menerapkan pada orang lain tetapi kamu tidak melakukan untuk dirimu sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini, saudara ya. Yesus keras menegur mereka. Kamu munafik, kamu tahu aturan hari Sabat, tetapi kamu akan menolong anakmu atau lembumu kalau dia masuk dalam sumur. Tetapi kamu tidak punya belas kasihan untuk orang yang telah menderita bertahun-tahun karena yang telah menderita sakit busung lapar ini. Kamu lebih peduli pada dirimu sendiri. Kamu lebih peduli pada hewan piaraanmu daripada kamu peduli kepada orang yang menderita ini. Waduh, itu teguran keras, saudara. Saudara, kalau kita mau teliti ada begitu banyak karakteristik kemunafikan. Saudara. Orang munafik itu ngerti kebenaran tidak untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain, saudara. Dia keras terhadap orang lain tapi tidak untuk dirinya sendiri. Kalau dia nyerang orang gini, tidakkah tahu kamu firman Tuhan? Hormatilah pemimpinmu, tapi dia sendiri tidak jadi pemimpin yang baik. Orang tua saking jengkelnya sama anak, hormati orang tuamu, tapi orang tua tidak mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat. Suami-suami, hei istri tunduklah kepada suami, tapi suami dia sendiri tidak mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Hei, mari kita memberi, tapi dia sendiri pelit. Ini orang munafik. Jangan sombong, tapi dia sendiri sombong. Saudara, hati-hati. Semakin banyak belajar teologi, tetapi tidak menerapkan itu untuk dirinya sendiri, saudara. Tapi digunakan untuk menyerang orang lain, tapi dia sendiri tidak bertobat. Makanya dikatakan ada banyak orang-orang yang melayani, yang ngerti kebenaran, seperti orang-orang Farisi justru tidak makan bersama-sama dengan Tuhan di kerajaannya, tetapi orang-orang yang non-Yahudi, yang tidak mengenal kebenaran kitab suci itu pada akhirnya mereka yang masuk dalam kerajaan Allah. Orang munafik ini, saudara, mau menasihati orang tetapi nggak mau dinasihati. Nah gitu, saudara. Ini munafik juga. Kalau dia ditegur, dinasihati, dia ngelawan dengan firman. Kan begitu. Jadi firman menjadi alat untuk perdebatan, alat. Orang ingin menunjukkan dia benar, dia ngerti, dia tahu nyerang orang, membela diri. Tetapi sesungguhnya dia tidak sedang membiarkan firman itu membersihkan dirinya. Orang munafik ini lebih suka menjaga aturan-aturan tanpa mempedulikan orang lain. Lebih suka dilihat sebagai seorang yang mentaati aturan sekalipun hatinya sesungguhnya jauh dari Tuhan. Saudara, ingin dilihat setia ke gereja. Waduh, kalau ke gereja membawa Alkitab yang cukup besar, tidak terlambat, tetapi hatinya tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Ketika berhubungan dengan sesama, tidak ada kasih sayang, sombong, congkak, angkuh. Yang penting aku ke gereja, yang penting aku kebaktian, tapi tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Coba seandainya Yesus
berhadapan dengan yang sakit itu tuan rumah atau keluarga tuan rumahnya, pasti disodorkan, sembuhkan anakku, sembuhkan istriku, selamatkanlah aku, seperti itu. Dan orang munafik itu nggak bisa bertobat, saudara. Ada begitu banyak bukti yang Yesus tunjukkan bagaimana dia menyembuhkan dengan kuasa pada hari Sabat. Pada waktu itu kesembuhan yang luar biasa terjadi. Banyak saudara, orang yang sudah bongkok selama 18 tahun disembuhkan juga pada hari Sabat. Kenapa itu terjadi? Mereka tidak berpikir, jangan-jangan Yesus yang benar, kita yang salah. Sebab Allah bekerja dengan begitu luar biasa. Ini harga diri, saudara. Orang yang mengaku-ngakukan harga diri, yang nggak rendah hati, yang nggak menyangkal salib, yang nggak menyangkal diri, yang nggak memikul salib, maksud saya, bukan menyangkal salib, yang nggak memikul salib, nggak akan bisa ditegur. Orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang munafik. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Kita belajar Alkitab bukan untuk mengkonfrontasi kita dengan dosa-dosa kita. Bukan untuk kita terapkan, tetapi kita belajar untuk dipandang pintar, dipandang ngerti, dipandang tahu, digunakan untuk menyerang orang lain, untuk mempertahankan diri. Dan kita tidak mau bertobat oleh karena firman yang sudah kita pahami di dalam hidup kita. Orang munafik ngerti tapi nggak melakukan. Dan Tuhan tidak suka karena orang-orang seperti ini tidak akan pernah dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya, kalau membuat list misalkan ada bantuan gitu. Loh, kowe kok ngekei titik? Ya dia nggak ngekei, saudara. Nah itu seperti apa itu? Dia ngajak orang ngasih tapi dia sendiri tidak ngasih. Tuhan menegur kemunafikan. Yang berikutnya apa? Tuhan itu menegur kesombongan, saudara. Saudara, ngomong-ngomong tentang kesombongan itu ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yesus melihat kesombongan tamu-tamu undangan karena mereka adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang kaya. Saya yakin bahwa yang diundang oleh salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi adalah orang-orang yang terhormat. Dan sebagai orang-orang yang terhormat, mereka masih berusaha untuk mendapatkan kehormatan. Dikatakan, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, maka ia menegur mereka dengan perumpamaan. Kalau diundang pesta, jangan kamu duduk di depan. Jangan-jangan Tuhan telah mengundang orang yang lebih terhormat dari kamu, dan akhirnya kamu disuruh untuk duduk di belakang. Tapi kalau engkau diundang ke pesta, duduklah di belakang supaya siapa tahu Tuhan yang mengundang kamu itu datang dan mengajak kamu duduk di depan. Karena dengan demikian kamu akan mendapatkan kehormatan. Saudara, menarik ya. Orang-orang Farisi, tamu undangan pada waktu itu mengamat-amati Yesus untuk menjebaknya, tetapi ternyata Yesus mengamat-amati mereka juga dan menyatakan dosa-dosa mereka. Tapi motivasinya beda, saudara. Kalau orang-orang Farisi itu mengamat-amati untuk menjatuhkan, tapi kalau Yesus mengamat-amati untuk memimpin orang ke dalam pertobatan. Amin. Mari saudara, kalau kita mengamat-amati orang lain, jangan untuk menjatuhkannya. Kalau saudara mengamat-amati saya, banyak kekurangan saya. Tapi mari kita seperti Yesus, kalau kita mengamat-amati orang lain, dan kita menemukan sesuatu yang kurang, bangun orang itu, amin. Tuntun orang itu, pimpin orang itu kepada pertobatan. Kalau tahu pendetanya salah, pendetaku ini gak beres, waduh. Coba datanglah. Aku lihat kok Pak Pendeta begini ya. Maaf Pak Pendeta, itu kurang tepat. Amin Bapak Ibu. Kalau saya lihat jemaat tidak diobrol, jemaatku ini enggak beres. Harusnya didatangi. Bapak Ibu, saya melihat seperti ini.
Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalkan seperti itu. Amin. Jadi ini kasih, saudara. Yesus mengamat-amati. Nah, saudara, ternyata kemunafikan dan kesombongan itu sangat erat hubungannya. Orang-orang ini menghendaki tempat-tempat kehormatan. Mereka memperhatikan penampilan luar, mengesankan orang lain, dan mereka ingin duduk di tempat-tempat kehormatan. Tetapi Yesus menegur mereka bahwa kesombongan itu akan mendatangkan kehancuran. Bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan diri akan direndahkan, akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mengatakan jangan sombong kepada orang-orang itu. Dan demikianlah juga dengan kita, jangan sombong, jangan mencari tempat-tempat kehormatan, jangan berpenampilan yang bagaimana supaya dihormati, dihargai. Karena orang yang meninggikan diri akan direndahkan, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Ini prinsip, saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-11. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, kadang orang-orang yang merendahkan diri itu tidak mengalami kemuliaan selama hidup di muka bumi ini. Tapi jangan khawatir, saudara. Setelah kehidupan sekarang ini, kita menerima tempat kehormatan di dalam kerajaan sorga. Amin. Tapi orang-orang yang sombong, orang-orang yang meninggikan diri, yang selalu menginginkan tempat-tempat terhormat, mungkin dia memang dihormati pada saat ini, tetapi setelah kehidupan sekarang ini, kita melihat ada ratap dan kertak gigi. Orang-orang yang merendahkan dirinya, orang-orang yang rendah hati itu, dia mau mengakui dosa-dosanya. Dan dia menyadari bahwa dia bukan orang yang benar. Dan dia datang kepada Tuhan untuk mendapatkan belas kasihan, untuk mendapatkan pengampunan, untuk mendapatkan keselamatan. Sehingga dengan kerendahan hatinya itu dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara, orang-orang Farisi ini sombong, gak mau datang pada Yesus, gak mau mengakui dosanya, gak mau mengakui ketuhanan Yesus. Mereka mencari tempat-tempat terhormat, tapi pada akhirnya mereka dihukum. Tapi orang-orang yang datang kepada Yesus, merendahkan dirinya, mengakui keberdosaannya, maka orang-orang itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara, tidak berarti kalau kita merendahkan diri, tujuannya supaya kita ditinggikan. Itu juga kesombongan. Tapi kita harus benar-benar sadar bahwa di hadapan Allah kita ini rendah. Kita ini bukan siapa-siapa. Amin. Kita ini hanya seperti cacing di hadapan Tuhan. Itulah posisi kita. Siapakah aku ini Tuhan? Amin. Itu orang yang rendah hati. Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahmu. Jangan, Tuhan, bukankah aku telah berbuat ini, berbuat itu? Bukankah aku telah melakukan ini, melakukan itu? Hei, aku tidak kenal sama kamu. Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu. Amin. Tuhan, semua karena berkat-berkat-Mu, saudara. Semakin kita bertumbuh dalam kasih karunia, semakin kita bertumbuh dalam kerendahan hati, semakin kita akan menyadari keterbatasan kita, menyadari kelemahan kita, menyadari kekurangan bahwa tanpa Tuhan, tanpa kasih karunia, tanpa pertolongannya, kita ini bukan siapa-siapa. Saudara, kerendahan hati yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah pengakuan bahwa segala sesuatu yang baik yang kita miliki sekarang ini, itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin.
Kalau saya masih bisa berdiri sehat sampai sekarang, saya masih bisa melayani Tuhan sampai sekarang, saya masih bisa memiliki pakaian yang saya pakai sekarang, itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya. Ini kerendahan hati. Menghadapi kesombongan jemaat di Korintus, Paulus mengatakan demikian. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7 coba kita lihat. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Ini bicara tentang kerendahan hati. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Amin. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita ini tidak penting, semua berasal dari Tuhan, ya jangan kita menganggap seolah-olah itu adalah hasil dari usaha kita dan kita menyombongkan diri di dalamnya. Wah, saya bisa begini karena saya berusaha keras, saya melakukan ini. Oh tidak, saudara. Kata Tuhan, saudara, perang tidak dimenangkan oleh kuda dan senjata, perang dimenangkan oleh karena Tuhan. Amin. Jerih payah tidak memberikan kekayaan, berkat Tuhanlah yang mendatangkan kekayaan. Jadi kalau Bapak Ibu diberkati, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan sebagaimana yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, jangan hanya menjadi kaya untuk diri sendiri, tetapi jadilah kaya di hadapan Tuhan. Saudara, rendah hati yang Alkitab ajarkan adalah pengakuan bahwa selain Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Paulus, kesanggupan kami adalah pertolongan Tuhan. Di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima, coba kita lihat. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai kita bicara, gak usah gereja-gerejaan. Bukti ini aku juga bisa. Buka usaha, gak usah doa. Gak usah ditabiskan oleh pendeta, gak usah ngundang bedstone. Aku punya keterampilan, aku sudah sarjana ekonomi, aku tahu bagaimana harus bekerja. Saudara, ini gak rendah hati. Orang yang rendah hati, doakan saya. Doakan kami supaya Tuhan memberkati ini, Tuhan memberkati itu. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, kadang-kadang orang sudah nggak minta didoakan, ya nggak minta diadakan doa persekutuan di rumahnya untuk sesuatu yang dia mau lakukan. Wis, kita bisa. Nah ini terjadi. Udah gak usah rajin berdoa, gak usah rajin baca firman, gak usah rajin ke gereja. Buktinya orang bukan Kristen juga bisa berhasil. Oh hati-hati saudara. Karena sukses yang sesungguhnya bukan di bumi ini. Sukses yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kehidupan sekarang ini. Amin. Apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia kalau jiwa kita binasa? Ada lagu lama yang mungkin tidak disukai oleh orang-orang teologi sukses. Biar miskin di dunia, tapi kaya di sorga. Tapi kalau kita kaya di hadapan Allah, Tuhan pasti memberkati kita. Alkitab berkata apa? Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, makan, minum, pakai akan diberikan kepadamu. Tapi
Jangan sampai kita mengatakan, aku bisa tanpa Tuhan. Nah saudara, kemudian rendah hati yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah kita memiliki kesadaran tentang keberdosaan kita, tentang kelemahan kita, tentang kekurangan kita. Dan karena kita menyadari keberdosaan, kelemahan, kekurangan kita bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih karunia, dan bertumbuh di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Kalau kita menyadari, aduh aku masih banyak kurang, aku kurang memahami, aku masih banyak kekeliruan, aku butuh nasihat, maka ketika firman diberitakan, aku akan sungguh-sungguh belajar, aku akan memperhatikan, aku akan menerapkan Tuhan apa yang Engkau inginkan dari hidup saya untuk mengadakan perubahan. Kalau orang nggak menyadari keberdosaannya, kelemahannya, kekurangannya, ketidaktahuannya, saudara nggak akan mau dengar firman Tuhan. Nggak akan mau belajar dengan sungguh-sungguh. Hanya orang-orang yang menyadari kekurangannya, dia akan mendengar, memperhatikan, dia akan belajar, dia akan menggunakan kebenaran untuk mengkonfrontasi dirinya dengan dosa, dia tidak munafik, dia tidak menjadi sombong, tapi dia rendah hati. Saudara coba kita lihat Mazmur pasal 130 ayat 3 sampai 4. Mazmur 130 ayat 3 sampai 4. Ditulis seperti ini. Kata pemazmur, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Amin. Kalau Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita, saudara, siapa yang dapat bertahan di hadapan Tuhan? Kita bersyukur Dia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri, supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Kita bersyukur bahwa sejauh timur dari barat, Tuhan itu melemparkan dosa. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Tapi siapa? Orang-orang yang datang untuk mendapatkan pengampunan, orang-orang yang menyadari kelemahannya. Barang siapa mengaku dosa-dosanya, maka Allah itu setia dan adil, dan Allah itu akan mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini dibutuhkan kerendahan hati. Tanpa itu kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Yesus itu menegur apa? Kekurangan kasih kita kepada orang lain. Kita itu inginnya memanfaatkan orang untuk kepentingan kita. Kita tidak sesungguh-sungguhnya mengasihi orang untuk kebaikan mereka, tetapi kita ingin memanfaatkan orang untuk kepentingan kita. Ini yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-12 sampai 14, Yesus berkata kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara, ayo kita jamu orang itu supaya dia bisa membantu bisnis kita. Yuk kita undang orang-orang itu supaya nanti kita juga diundang pada waktu mereka punya acara. Ayo dekati orang itu, layani dia supaya dia memuluskan rencana kita. Nah, itu saudara. Ini memanfaatkan orang. Memberi, menjamu, menservis, supaya dia punya keuntungan dari orang itu. Mendapatkan kembalian dari orang itu.
Tapi Tuhan mau kita mengasihi orang dengan baik. Kalau mau menjamu, jamu orang yang tidak bisa membalas jamuan kita. Amin Bapak Ibu. Servis orang yang tidak bisa menservis kita. Beri kepada orang yang tidak bisa membalas pada kita. Karena upahnya bukan upah yang sifatnya sementara, tapi upahnya adalah upah yang kekal pada saat kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak bermaksud supaya kita tidak mengundang teman, tidak mengundang keluarga, saat kita mengadakan ucapan syukur, saat kita mengadakan pesta, tidak. Agar kita tidak mengundang teman-teman kita yang berada, yang baik hidupnya, tidak. Maksud Tuhan kalau kita benar-benar baik, kita benar-benar murah hati, kita benar-benar mengasihi orang, undanglah juga orang-orang yang tidak dapat membalas undangan kita. Amin. Jangan dipilih-pilih, saudara. Aku buat acara, tak undang jemaat-jemaat yang tertentu. Wah, lek ngundang ini oleh opo? Gak ono angpaune. Nah, susah lah gitu, saudara ya. Haleluya. Ini bukan teguran dari saya, ini teguran dari Tuhan. Ya. Jangan mengundang untuk mendapat kembalian, jangan menjamu untuk mendapat kembalian. Ini keegoisan. Saudara, pelayanan yang sejati, kasih yang sejati itu memberi tanpa memikirkan kembalian. Tidak memanipulasi orang dengan pemberian kita sehingga dia lebih baik sama kita, bukan. Tidak melayani supaya kita dapat menerima sesuatu dari orang itu. Kita harus melayani sesama kita karena kita mengasihi Tuhan dan karena kita mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Dan untuk melakukan ini, saudara, maka fokus hidup kita harus di kekekalan, bukan di bumi ini. Kalau fokus kita di bumi ini, aku mau mendapat kembalian sekarang, aku mau mendapat upah sekarang, aku mau mendapat kehormatan sekarang, maka kita tidak akan menjamu orang-orang yang tidak bisa membalas kita. Tapi kalau fokus hidup kita adalah kekekalan, setelah kebangkitan orang-orang benar, maka kita akan dapat melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan hanya mengundang orang-orang yang bisa membalas kebaikanmu, tapi undanglah orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikanmu, karena kebaikanmu akan dibalas di dalam kekekalan nanti. Saudara, ini firman Tuhan. Saudara, kita harus fokus pada kekekalan. Dalam hidup ini ada yang kembali sekarang, tetapi juga ada yang tidak kembali sekarang. Kadang-kadang kita memberi, tidak ada ucapan terima kasih. Itu tidak penting, saudara, karena kita memandang kepada kekekalan. Amin. Saudara, salah satu ujian dalam kita melayani adalah motivasi kita. Apakah kita memberi untuk sesuatu yang kita inginkan, ataukah kita memberi karena kasih? Apakah kalau kita memberi orang lain tidak membalas, lalu kita marah? Nah, ini salah, saudara. Apakah kalau kita memberi dan orang tidak mengatakan terima kasih lalu kita marah? Saudara, jangan marah. Karena Tuhan melihat segala sesuatu. Apakah kita hanya bersedia melayani orang yang bisa menolong kita atau bisa membayar kita? Atau kita bersedia melayani semua orang sekalipun dia tidak bisa membalas kita, tidak bisa membayar kita, tidak bisa mengembalikan apa-apa pada kita? Dan kalau kita melakukan itu, maka ketahuilah, Tuhan berkata, berbahagialah engkau, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu, jika kita tidak rajin mandi ya, pada waktu saya kena COVID itu,
nggak berani mandi, saudara. 2-3 hari nggak mandi, nggak keramas, minta ampun, istri menjauh, saudara. Bau. Apalagi tidak gosok gigi sehari 2 hari. Waduh, kalau gosok gigi tetap gosok gigi, saudara. Itu yang terjadi kalau kita tidak membersihkan hidup kita dari segala keberdosaan kita. Amin. Kita tidak menjadi bau harum, tapi bau busuk. Dan kita tidak akan menjadi berkat untuk orang lain. Maka saudara, mari kita mau membangun kebiasaan. Kita mau suka ditegur, kita mau suka dinasihati. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, jadikan firman Tuhan sebagai sarana untuk membersihkan hidup kita. Terus-menerus membersihkan hidup kita. Karena kita ini masih dicemari oleh dosa. Kalau kita membaca firman Tuhan, jangan hanya sekedar membaca, tetapi biarkan firman Tuhan mengoreksi hidup kita. Dan izinkan kita dibersihkan oleh Tuhan. Karena setelah kita bersih, kita akan dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Waspada terhadap kemunafikan, waspada terhadap kesombongan, dan waspada terhadap dosa memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Mari sama-sama kita